Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis Perbandingan Laporan Keuangan pada PT Kalbe Farma dan Kimia Farma. Saya sebagai moderator, pada rekan saya yaitu Muhammad Algi Farasi sebagai presentator pertama, kemudian Rizky sebagai presentator kedua, Sepia sebagai presentator ketiga, dan Devita Sari Nugroho sebagai presentator keempat. Baik, langsung saja kepada presentator pertama, Saudara Algi. Disilahkan. A. Profit umum perusahaan. 1. PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk adalah perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang didirikan pada tahun 1966. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengembangan produksi dan distribusi obat-obatan resep, produk suplemen kesehatan, nutrisi, dan produk diagnostik. 2. PT Kimia Farma Tbk. PT Kimia Farma Tbk adalah salah satu BUMN farmasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1817 dan resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2001. Kimia Farma menjalankan kegiatan usaha mulai dari manufaktur, distribusi, hingga retail produk kesehatan melalui jaringan apotek yang terbesar di seluruh Indonesia. B. Dasar teori analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan, comparative analysis, merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan baik neraca maupun laba, rugi pada satu periode, dua periode atau lebih. Dalam penelitian ini digunakan tiga metode utama, yaitu 1. Analisis horizontal, trend, perbandingan laporan keuangan selama dua periode atau lebih untuk melihat tren kenaikan atau penurunan. 2. Analisis vertikal struktural, memperbandingkan antara pas satu dengan pas yang lain atau untuk mengetahui prestasi investasi pada masing-masing aktivitas terhadap total aktivitas. 3. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya kepada presentator kedua, yaitu Saudara Rizky. Disilahkan. Baik, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu yang ketiga yaitu C, laporan keuangan PT Kalbe Farma dan PT Kimia Farma tahun 2023 dan 2024. Jadi pertama itu ada laporan laba rugi PT Kalbe Farma tahun 2023 dan 2024. Jadi untuk laporan laba rugi dari PT Kalbe Farma tahun 2023 itu laba tahun berjalannya sekitar 2.778.404 juta rupiah dan kemudian meningkat di tahun 2024 menjadi 3.246.569 juta. Dan untuk laporan posisi keuangan dari PT Kalbe Farma tahun 2023 itu memiliki total aset sekitar 27 triliun 57.568 juta dan mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 29 triliun 429.727 juta. Selanjutnya yaitu D, analisis laporan keuangan untuk PT Kalbe Farma.
Jadi, di sini kami sudah melakukan analisis horizontal pada PT Kalbe Farma dan juga analisis vertikal. Maka hasil dari analisis tersebut untuk yang horizontal itu terlihat bahwa perusahaan menunjukkan pertumbuhan pasif secara keseluruhan, yakni dengan peningkatan penjualan neto sebesar 7 yang kemudian turut mendorong laba bruto naik sebesar 9,59% dan kinerja efisiensi juga terlihat membaik tercermin dari kenaikan laba sebelum pajak sebesar 16,99% dan laba tahun berjalan sebesar 16,86% yang mana itu jauh lebih tinggi dari pertumbuhan penjualan. Dan total aset meningkat 8,77%, sementara liabilitas naik cukup tinggi sebesar 22,90% yang menandai bahwa adanya peningkatan utang yang perlu diwaspadai. Meskipun begitu, ekuitas pun masih tumbuh sebesar 6,36% yang menandakan perusahaan Kalbe masih menjaga struktur modal yang sehat meski risiko leverage meningkat. Dan untuk hasil dari analisis vertikalnya yaitu dalam analisis persentase terhadap penjualan itu terlihat bahwa profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2024, di mana laba bruto naik dari 38,83% menjadi 39,71%, di mana laba sebelum pajak dari 11% naik menjadi 12,93% dan laba tahun berjalan naik dari 9,12% ke 9,95%, yang mana hal ini mencerminkan bahwa efisiensi operasional yang lebih baik. Dan dari sisi struktur keuangan, total aset terhadap penjualan juga meningkat dari 88,86% menjadi 90,20%, menandakan perusahaan menumbuhkan aset lebih cepat dibanding penjualannya. Namun, proporsi liabilitas terhadap penjualan meningkat dari 12,93% menjadi 14,83%, yang mana hal ini menunjukkan adanya peningkatan utang. Dan di sisi lain, ekuitas sebagai bahan dari penjualan justru sedikit mengalami penurunan, yakni dari 75,93% menjadi 75,37%, yang berarti pertumbuhan ekuitas tidak secepat pertumbuhan aset dan utang. Dan hal ini perlu dicermati untuk menjaga keseimbangan struktur modal ke depannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator ketiga, yaitu saudari Sophia. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis horizontal PT Kimia Farma 2023 dan 2024. Dari analisis tersebut, terdapat dijelaskan bahwa meskipun penjualan neto naik 5,40%, kinerja laba justru memburuk tajam. Laba bruto turun mengindikasikan peningkatan beban pokok penjualan. Lebih parah, laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan anjlok drastis hingga negatif menjadi rugi signifikan masing-masing sebesar 357,98 miliar dan 312,21 miliar, menunjukkan penurunan profitabilitas dan potensi masalah operasional atau non-operasional yang serius. Total aset menurun 2,95%, sementara liabilitas hanya sedikit turun 0,52%. Mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin mulai kehilangan kekuatan aset untuk menopang utangnya. Ekuitas turun itu menandakan terkikisnya nilai perusahaan akibat rugi berjalan, sehingga keseluruhan
kinerja keuangan memburuk dan perlu perhatian serius terhadap efisiensi biaya serta strategi pemulihan profitabilitas. Selanjutnya ada analisis vertikal PT Kimia Farma 2023 dan 2024. Dari analisis dalam persentase terhadap penjualan neto, tampak jelas penurunan signifikan dalam kinerja keuangan tahun 2024, laba bruto turun dari 36,57% menjadi 30,30%, menunjukkan margin keuntungan kotor yang menurun tajam. Laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan berubah dari positif ke negatif, masing-masing dari 0,06 menjadi min 6,87%. Dan dari 0,39% menjadi min 5,99%, yang mengindikasikan kerugian yang serius. Dari struktur neraca, rasio total aset terhadap penjualan turun dari 355,51% menjadi 327,35%, menandakan efisiensi aset menurun. Liabilitas turun tipis terhadap penjualan 226,28% ke 213,56%, tapi tidak cukup untuk menutupi dampak kerugian. Ekuitas juga menurun dari 129,24% ke 113,80%, mencerminkan pelemahan posisi modal perusahaan. Secara keseluruhan, perusahaan menghadapi tantangan besar dalam menjaga profitabilitas dan struktur keuangan yang sehat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator keempat, yaitu Saudari Devi. Disilakan. Baik, selanjutnya ada rasio analisis rasio keuangan. Nah, yang itu ada rasio likuiditas, di mana Farma tetap memiliki likuiditas yang sangat tinggi, bahkan setelah mengurangi persediaan. Itu menandakan kesiapan kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendek tanpa harus melakukan penjualan persediaan. Sedangkan quick rasio Kimia Farma masih jauh di bawah ideal atau di bawah 100%. Dan itu tidak mengalami perbaikan signifikan. Ini mengindikasikan bahwa kelemahan likuiditas jangka pendek, terutama jika persediaan tidak cepat terjual atau bernilai rendah dalam konversi tunai. Lalu ada rasio solvabilitas, di mana Farma memiliki struktur permodalan yang sangat sehat, sedangkan DER di bawah 20%. Ini menunjukkan pendanaan perusahaan lebih dominan dari ekuitas. Meskipun sedikit naik di 2024, tingkat utangnya masih sangat rendah dan risiko keuangan minimal. Sedangkan Kimia Farma memiliki DER yang sangat tinggi dan terus meningkat, yang artinya utang jauh lebih besar daripada modal sendiri. Ini mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap utang dan menunjukkan tingkat risiko keuangan yang sangat besar, termasuk potensi masalah dalam membayar kewajiban jika profitabilitas tidak baik. Selanjutnya, rasio profitabilitas, di mana gross margin Kalbe Farma mengalami peningkatan, menunjukkan perusahaan mampu meningkatkan efisiensi produksi atau menaikkan harga jual lebih cepat dari kenaikan biaya pokok. Ini adalah indikator positif atas kekuatan model bisnis dan pengendalian biaya. Nah, sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis laporan keuangan pada tahun 2023 terhadap PT Kalbe Farma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, dari aspek analisis horizontal. Kalbe Farma ini menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang stabil dari tahun sebelumnya.
Kemudian yang kedua, dalam analisis vertikal, struktur beban Kalbe Farma lebih efisien dibandingkan Kimia Farma. Kemudian yang terakhir, dari hasil analisis rasio keuangan, Kalbe Farma lebih unggul dalam semua kategori. Likuiditas Kalbe berada pada level sangat baik, yaitu CR 3,68 kali dan QR 2,70 kali. Sementara Kimia Farma dalam kondisi yang tidak liquid. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.